memenangkan 50% untuk pilkada lawan kotak kosong itu tidak mudah. Bagaimana solusinya kalau dia kalah? Apakah tidak ada bupati, wali kota, atau gubernur, atau selamanya akan PJ? Enak dong menjadi PJ. KPU, Bawaslu, dan DPR RI memutuskan besok 25 September akan dilaksanakan pilkada ulang serentak. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini menjadi jawaban kebutuhan kotak kosong atau ini ada sebuah agenda sehingga harus 25 September 2024? Kok 2024, 2025? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masyarakat negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Melawan kotak kosong 50% itu tidak mudah, sehingga ada dialektika yang terjadi antara DPR RI, KPU, sama beberapa pihak terkait untuk memutuskan kapan ini dilaksanakan. Seandainya kotak kosong kalah, menang, kalah aja. Tapi ngomong-ngomong, kok bisa sampai 50%? Maksudnya kok bisa sih ada kotak kosong yang menang? Emangnya partai-partai itu dikalahkan? Oke, ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas bagaimana solusinya dan mungkinkah kotak kosong itu bisa memenangkan. Pertama kita dilihat di detik. DPR KPU setuju pilkada ulang jika kotak kosong menang di September 2025. Selanjutnya di antara Komisi 2 DPR minta pilkada ulang dapat dipercepat agar tetap serentak. Dan yang terakhir adalah di Kompas. Bagaimana jika kotak kosong menang pada pilkada? Kalian memilih yang mana? Oke, kita baca yang ada di detik, selanjutnya kita tambahkan seandainya ada yang perlu ditambahkan. DPR KPU setuju pilkada ulang jika kotak kosong menang di September 2025. Jakarta, Komisi 2 DPR RI dan KPU RI telah menyetujui jadwal gelaran pilkada ulang jika suatu daerah dimenangkan kotak kosong di pilkada 2024. Pilkada ulang tersebut disepakati digelar pada September 2025. Jadi clear. Hal itu disepakati dalam rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Kemendagri, KPU RI, Bawaslu, dan DKPP di ruang rapat Komisi 2 DPR RI, Gedung MPR DPD Jakarta. Rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia. Rapat menyetujui sejumlah poin kesimpulan, salah satunya mengenai jadwal gelaran pilkada ulang di daerah-daerah yang memenangkan kotak kosong. Terhadap daerah yang pelaksanaan pilkada hanya terdiri dalam satu calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50%, Komisi 2 DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP secara bersama menyetujui pemilu gubernur, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, wakil wali kota yang diulang kembali akan dilaksanakan pada bulan September 2025. Terpisah dari menyampaikan jumlah daerah yang berisi calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada 2024 ada sebanyak 37 dari 41 daerah. Doli mengungkit komitmen dari para stakeholder bahwa pilkada ulang jangan sampai digelar lebih dari setahun sejak pilkada serentak dilaksanakan pada November 2024. KPU kemudian membuka 2 hari masa
pendaftaran, dan sekarang yang tadinya 41 tinggal 37 daerah yang sekarang hanya punya calon tunggal. Nah, minggu lalu itu kan kita kemudian melaksanakan pilkada ulang tidak boleh lebih dari 1 tahun. Jadi awalnya 41 menjadi 37. Jadi menjelaskan dalam gelaran pilkada ulang, calon tunggal yang telah kalah melawan kotak kosong diperbolehkan mencalonkan lagi. Dia menyebut tidak ada aturan yang melarang pencalonannya. Boleh, karena itu dalam undang-undang itu dimungkinkan untuk mereka mencalonkan lagi. Pecinta masa dalam negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ini 50% pertama, kedua boleh mencalonkan lagi, kedua 25 September. Bagaimana kalian, apakah ini sudah menjawab terhadap keadilan yang sebenarnya, atau ini masih kepentingan kekuasaan? Menurut analisis saya, pertama, ini adalah sebuah solusi ketika 25 September digelar. Jadi 1 tahun sebelum 1 tahun terjadi, maka KPU harus melaksanakan pilkada ulang. Kalau menurut saya ini adalah sebuah solusi. Tapi seandainya malah dipercepat pun sangat bagus. Menghindari PC atau PLT atau PCS yang terlalu lama. Kalau berbicara kepala daerah di level provinsi, gubernur, ataupun kabupaten, bupati, level kota, wali kota, ya baiknya dipilih oleh rakyat, bukan oleh penunjukan. Ini komitmen untuk melaksanakan demokrasi di negeri ini. Sehingga 25 September, ya karena sudah disepakati, saya pun juga sepakat dengan hal itu. Dengan konsistensi dari semua pihak yang berperan di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada kata 50% plus 1 untuk memenangkan. Mungkin di sini pasti ada dialektika menarik, karena masa sih mereka bisa memborong partai-partai politik tetapi dia tidak bisa memenangkan. Sebetulnya di dalam proses kontestasi ini, yang berkontestasi itu siapa? Kok sampai dia tidak bisa memenangkan? Dari 41 calon, maksudnya daerah, yang melawan kotak kosong tinggal 37, memang penyelenggara sudah berusaha. Tetapi bagi kontestan, kalau dia sudah mampu untuk memborong semua partai politik, kemudian dia kalah, ini menurut saya menjadi problem besar. Ada sebuah pertanyaan, dan ini akan mengganggu demokrasi. Kalau memang dia tidak bisa memenangkan, seharusnya dia tidak memborong dong. Ini hubungannya dengan pada waktu pemilu legislatif kemarin, rakyat itu kan memberikan kepercayaan terhadap orang-orang yang bisa bekerja, yang trust pabriknya ada, dan tidak cukup hanya mengambil atau meraih jabatan saja. Sehingga seandainya terjadi melawan kotak kosong di 37 daerah tersebut dan kalah, ini menjadi pertanyaan. Siapa yang mendesain seperti ini dan kemudian melawan kotak kosong saja seakan-akan kalah? Tetapi itu bisa terjadi. Kemarin di 2018 di Makassar terjadi. Kotak kosong yang menang. Itu kan semacam menampar kita sendiri bahwa sepertinya ada sebuah permainan yang semua tidak tahu, tetapi itu terjadi. Ya, kalau itu terjadi, menurut saya menjadi catatan bagi seluruh rakyat bahwa ada perlu evaluasi untuk pemilu selanjutnya. Mereka yang tiba-tiba muncul 37 kotak kosong atau melawan kotak kosong tersebut. Mengapa itu bisa terjadi? Proses pencalonannya, dan apakah memang di daerah itu tidak ada orang-orang hebat untuk menjadi calon kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota? Karena taruhlah di satu daerah itu ada 1 juta pemilih atau bahkan 5 juta pemilih,
pasti banyak orang-orang hebat yang mampu untuk menjadi pemimpin di daerah tersebut. Refleksi untuk selanjutnya. Kemudian yang ketiga, mereka yang kalah dalam kotak kosong, ada sebuah kesempatan untuk menjadi calon lagi. Kalau menurut saya, bolehlah ini sudah diputuskan. Tetapi terkait dengan etika dan moral, itu menurut saya sebuah tamparan. Bahwa kalau dia lawan kotak kosong pada edisi 29 November nanti itu kalah, maksudnya dikalahkan oleh kotak kosong, seharusnya dia sadar diri untuk tidak maju lagi. Kecuali memang di daerah itu memang tidak ada calon, tetapi tidak masuk akal ketika 100 orang, 1000 orang, 5 juta orang berkumpul kemudian tidak ada orang yang mampu untuk memimpin. Kecuali memang didesain seakan-akan tidak ada orang, seakan-akan semua orang itu bodoh, hanya calon tersebut yang mempunyai kualitas. Sehingga dalam analisis yang ketiga ini saya memberikan kritik bahwa meskipun ada kesepakatan antara DPR RI, KPU, Depdagri, DKPP, Bawaslu bahwa mereka yang telah dikalahkan oleh kotak kosong itu diperbolehkan maju lagi dalam proses kontestasi selanjutnya, menurut saya lebih baik tidak maju meskipun diperbolehkan, karena sudah diberi catatan pada 29 November sebelumnya ketika pilkada itu dia dikalahkan oleh kotak kosong, dia tidak diinginkan oleh rakyat. Masa sih harus memaksakan, dan bisa-bisa nanti dia maju lagi hanya melawan kotak kosong. Ini sebuah problem, kecuali regulasinya dirubah. Ya, kita kemarin memang sudah mengetahui bagaimana Mahkamah Konstitusi memutuskan, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi kemarin memang menjadikan dunia demokrasi kita segar kembali. Hanya ketika hanya satu calon dan melawan kotak kosong, itu masih menjadi tanda tanya. Mengapa itu masih terjadi? Teman-teman partai politik yang selama ini beroposisi, mengapa tidak hadir? Apakah memang semua sudah terbeli oleh seseorang atau sebaliknya? Jadi ada keprihatinan dalam demokrasi di kita. Kotak kosong itu terjadi, lawan maksudnya sang kontestan itu tidak ada lawan. Sehingga kalau menurut saya dari proses keputusan KPU, DKPP, DPR RI, Bawaslu terkait dengan diperbolehkan untuk melawan kotak kosong, mereka bisa maju lagi. Menurut saya ini menjadi sebuah evaluasi untuk ya tidak usah maju lagi. Bahwa diperbolehkan maju, iya. Bahwa mereka sadar diri itu iya, supaya memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk maju lagi. Mungkin ada pertanyaan, loh kan mereka kalah karena pada waktu melawan kotak kosong tidak ada politik uang. Nah ini perlu ada sebuah pendidikan politik bahwa tidak semuanya itu harus dengan politik uang. Ini yang menjadi sebuah catatan negatif dalam demokrasi kita. Karena kalau sedikit-dikit uang, maka demokrasi kita akan terbeli oleh kelompok tertentu atau kelompok kapital. Dan ini akan membahayakan dalam negeri. Proses pembangunan yang terjadi di daerah, maka akan dikebiri oleh kelompok-kelompok kapital itu. Dan ini tidak cukup membahayakan pada saat ini. Masa depan daerah pasti akan tergadaikan oleh para kelompok kapital, kelompok-kelompok borju yang membahayakan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga keputusan DPR RI Komisi 2, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri memutuskan 25 September sebuah jawaban untuk kita bersama, hanya terkait dengan seandainya ada calon yang kalah, adalah sebuah tamparan bahwa dia sebetulnya tidak layak untuk maju.
Dan ketika diberikan kesempatan untuk maju kembali lagi, maksudnya pulih menjadi calon, menurut saya lebih baik ini tidak dilakukan meskipun diperbolehkan, supaya orang-orang terbaik di daerah bisa hadir tanpa gangguan kelompok tertentu yang menjadi penguasa dalam tanda kutip yang tidak diinginkan oleh demokrasi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.